Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hello, good morning everyone. Morning, Miss. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Fine. Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah. All right. Okay. So fancy meeting you again. So in this opportunity, we're going to have different course. It is FLSP grammar. All right. So in this meeting, we are going to discuss about simple and compound sentence. Do you still remember what is simple and compound sentence? Anyone still remember? I believe you had this material before in your FLSP 1. So do you still remember what is simple and compound sentence? Yes, anyone? You forgot? Sudah pernah dibahas tentang simple dan compound sentence? Simple sentence terdiri dari subjek dan satu predikat. Oke, masih ingat? Lalu compound sentence? Enggak. Compound, lupa ya? Oke. So today we are going to have a review. Jadi kita mau mereview ulang untuk materi simple dan compound sentence. Alright, let me share the screen. Okay. Simple and compound sentence. Ini materi kita ya. Simple and compound sentence. Ini mind mapnya. Simple sentence, it has the subject. Subject can be noun, pronoun, noun phrase, or noun clause. It can be countable and uncountable if it is noun. And one verb. So the verb can be action verb and non-action verb. What is action verb? Can you give me example? What is action verb? Contoh kalimat yang pakai action verb seperti apa? Ada yang tahu? Tidak. Non-action verb? Tidak ada. Misalkan gini. Saya stop share dulu ya. Tadi masih ingat simple sentence itu gimana? Terdiri dari subjek dan juga Predikat. predikat. Predikatnya harus verb ya. Nah, verbnya bisa jadi dia action verb and non-action verb. Contoh dari action verb gimana? Action. Verbnya yang action. Contohnya apa? Can you give me example of verb? Kata kerja. Beri saya contoh, betul? Verb ada kata kerja. Bisa beri saya contoh kata kerja dalam bahasa Inggris? Apa saja? By. Yes. Apa saja tadi? Sorry. By. By, terus? Break. It. Break. And then? Eat. Read. Read. Okay. Ya. Itu ini disebut dengan action verb. Ini sama dengan action verb. Kalau yang non-action verb seperti apa? Seperti is, am, are. Itu termasuk apa? Non-action verb. Non-action verb. Contohnya, ada yang bisa membuat kalimat dari action verb? Ada yang bisa memberi saya contoh? Yang terdiri dari verb, tapi verbnya adalah yang
action verb. Dari kata ini. I'm in the kitchen. Sorry? I'm yet in the kitchen. Nia read book. Nia. Nia. Read. Read. Read-nya pakai S apa enggak? Pakai. Pakai ya. Nia reads a book. Gitu ya. Ini kalimat yang mana verbnya adalah action verb. Coba beri saya contoh non-action verb. Non-action verb. Contohnya misalkan she is smart. Verbnya yang mana? Is. Betul. Nah, ini disebut dengan non-action verb. Ini sudah kalimat she is smart. Contoh yang lain apa misalkan? Yang pakai non-action verb. She is beautiful. I am diligent. Misalkan. Mana verbnya? Am. Betul. So, itu disebut dengan non-action verb. Oke? Sampai di sini paham ya? Jadi, kalimat dalam bahasa Inggris harus terdiri dari subjek dan predikat. Predikatnya harus apa? Verb. Verbnya bisa jadi dia action verb, bisa juga dia non-action verb. Alright. Kalau dalam bahasa Indonesia, strukturnya berbeda. Misalkan ini Budi. Ini Budi itu kan tidak bunyi ya, tidak ada verbnya. Ini itu sudah jadi kalimat ini Budi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris struktur that Budi masih belum bunyi. Tapi kalau that is Budi itu baru bunyi. Karena harus ada verb. Oke, predikatnya harus verb. Itu bedanya. Setiap bahasa punya struktur masing-masing. Nah, bahasa Inggris kalimat itu harus terdiri setidaknya subjek dan verb. Oke, kita tinggalkan sejenak. Kita lanjutkan yang tadi. Oke, itu ya. Itu untuk simple sentence. Sekarang kita beranjak ke compound sentence. Compound sentence, it has more than one independent clause. Yang tadi, she is smart, terus apalagi she reads a book, itu satu independent clause. Oke, kalau compound sentence, it has more than one independent clause. Jadi independent clause-nya lebih dari satu. Each independent clause can stand on its own. Namanya juga independent clause, berarti dia bisa berdiri sendiri. Independent clauses are joined by a comma and coordinate connector. Jadi harus ada koma dan coordinate connectornya. Seperti apa coordinate connectornya? Seperti for, and, but, or, yet, so. Atau disingkat dengan apa? Fun boys. Fun boys. Oke. Fun boys itu untuk bedanya definisi dari simple and compound sentence. Ada yang bisa mensummarikan compound sentence adalah what is compound sentence? First, Kalimat kalimat majemuk. Kalimat yang menggunakan dua kalimat sederhana bersama dengan koma, konjungsi, atau titik koma. Okay, it has more than one independent clause ya. Harus punya setidaknya lebih dari 2 independent clause. Oke, lalu each independent clause it can stand alone, lalu dihubungkan oleh coordinate connector dan juga koma. Coordinate connector ini apa saja? Fun boys, biasanya gitu ya. For, and, but, or, yet, so. Itu. Oke, terima kasih. Next, kita lihat. Oke, ini goal-nya ya, yang akan kita pelajari hari ini. Learning goals. Oke. There are 2 definitions below. Your job is to decide. Silakan tentukan which one is the right definition of simple sentence and which one is the right definition of compound sentence. Is this the definition of simple sentence or compound sentence? Usually,
more than one activity going on. Two simple sentences joined by and or but. Ini definisi dari apa? Simple or compound? Compound. Compound, good. Right. Tuh, terima kasih. Lalu yang kedua, one action. It contains one subject, the person or thing doing the action, and one predicate or verb, a doing word. Ini, which is it simple or compound? Simple sentence. Simple sentence. It's simple sentence. Okay. Next, sudah paham berarti ya definisi dari simple and compound. Sangat mudah sekali. You have answered all of the questions in the previous discussions, haven't you? Now let's try to test your knowledge on simple and compound sentence. Saya berikan quizzes ya. Ready ya? Saya post linknya di chat box. Bentar. Silakan, bisa diklik. Sudah bisa? Langsung diklik mulai sih, Miss. Ya.
Sudah banyak yang selesai ya. Kita tunggu dulu yang belum. Sudah ya, kita cukupkan. Sudah banyak yang betul. Ini kita lihat di sini rank 1 Mbak Putri Puspitasari, rank 2 Mbak Lintang Febrianti, and the third one Kurnia Habibah. Ya, congratulations anyway. Ada yang belum selesai, boleh diselesaikan. Take it as challenge ya. Alright, so let's discuss it together. Okay, the question number 1. Okay. Is the following sentence a simple sentence or compound sentence? Mrs. Musso and Mrs. Kembler ate an entire pizza during lunch. Simple sentence. Simple sentence. Simple sentence, good. Sebentar, ini musiknya nggak bisa. Oke, sudah saya mute. Question number 2. Anyone of you want to read? Ada yang mau baca? Silakan. Tasha, can you please read number 2? Yeah, Miss. Silakan. Is the following sentence a simple sentence or compound sentence? I decide I really want to eat a pumpkin muffin, so I drove to the store to buy one. Yang mana? Is it simple? Jawabannya Compound sentence. compound sentence. Compound sentence ya, karena ada apa? Karena Ada dua kalimat rajemuk. Ada 2 independent clauses, lalu ada koma dan dihubung konektornya apa? Coordinate conjunction-nya adalah so ya. So, jadi Betul. Oke, cara bacanya gini ya, kalau ada ed sebelumnya ada huruf d atau t itu dibunyikan bacanya. I decided. Tadi Mbak Tasya nggak dibunyikan ya. Tadi Mbak Tasya bilangnya I decide. Tidak, kalau sebelumnya ed ini ada huruf d dan t. Ingat, d sama t dibunyikan bacanya. I decided I really wanted to eat a pumpkin muffin. So I drove to the store to buy one. Gitu ya. Kalau kecuali sebelum ed tidak ada t atau d, tidak perlu dibunyikan seperti apa? Seperti play. Anda tidak membacanya tidak play it, begitu tidak, tapi play. Ya, right. Number 3, Mbak Kurnia Habibah, can you please read? Number 3. Yes, Miss. Number 3, is the following sentence a simple sentence or a compound sentence? My mom told me to clean my room, or I won't be able to go to the movies with my friends. Good. Answer compound sentence. Why? Karena ada itu
koma, terus or, sama dua independent clause. Betul. Betul, itu alasannya ya. Oke, thank you. Dia Ayu Mutmainah, can you please read number 4? Is the following sentence a simple sentence or a complex sentence? The amazing Britain ran in Japan during this big Russian. Yang mana? Simple or compound? Simple. Yes, why? Kok ragu-ragu? Mbak Dia. Why? Can you come up with a reason? Karena? Ada karena ada verb. Karena ada yang bisa membantu? Karena Can anyone independent help? clause. Hah? Independent clause. Kenapa? Satu kalimat, satu. Karena ada subjek dan predikat. Betul, kalau compound pun juga ada subjek dan predikat. Kenapa alasannya? Karena itu induk kalimat. Induk, what is induk? Ada anaknya berarti. Gimana? Karena ada satu independent clause. Di sini subjeknya berapa? Subjeknya yang mana? Do you know the word sprinter? Sprinter itu apa? Pelari itu loh, pelari sprint. Anda tahu? The amazing sprinter ran and jumped during his big race. Jadi si sprinter yang hebat itu lari dan jump. Jump itu apa? Lompat selama his big race, perlombaan dia yang besar. Berarti subjeknya ada berapa? 1 atau 2? 2. Subjek. Mana kok 2? Sprinter. Kan si sprinter aja. Jadi si subjeknya si sprinter aja. Tapi verbnya ada 2, boleh begitu. Dia berlari dan lompat. Berarti kan verbnya bisa jadi 2. Misalkan Habibah eat and watch television. Misalkan makan dan juga nonton gitu. Nah ini sama. Independent clause-nya berapa? 1 atau 2? 1. Independent clause-nya 1 atau 2? 1. Kan 1. Ini disebut independent clause. Nah ini kan 1 ya. The amazing sprinter ran and jumped during his big race. Berarti cuma 1. Kecuali lihat yang nomor berapa tadi? Nomor 3. My mom told me to clean my room. Itu 1 independent clause. Or kalau aku nggak bersih-bersih kamar, I won't be able, aku nggak akan bisa pergi ke bioskop dengan teman-temanku. Kan ada 2. Terus, karena ini ada 2 independent clause, kan tadi kriterianya compound sentence apa? There is more than one independent clause, lalu diikuti koma, lalu diikuti coordinate conjunctions. Nah, kalau ini simple sentence karena hanya ada 1 independent clause walaupun verbnya 2. Tapi kan yang melakukan 2 verb ini 1 orang. Ya, paham? Oke, kita coba nomor 5. Ari, nomor 5, can you please read? Yes, Miss. Is the following sentence a simple sentence or a compound sentence? I went surfing during my summer vacation to California.
compound sentence. Kenapa? Kenapa Mas Ari? Nggak tahu, Miss. Masih belum paham, masih bingung Mas Ari? Masih bingung, Miss. Masih bingung. Kita identifikasi ya. Ini subjeknya yang mana? I, Betul. Verbnya yang mana? when, When ini verb past tense ya, verb 2. I Iya. went surfing, saya pergi surfing. Surfing itu apa sih? Seperti diving itu loh. Apa surfing? Berselancar. Berselancar. Saya pergi berselancar selama Berselancar. tim sur- panas, selama liburan Selama musim musim panasku panas ke California. California. Walaupun kalimatnya ini agak panjang, tapi subjek sama verbnya hanya satu ya. Subjeknya satu I, verbnya when. Ini objek serving during my summer vacation to California. Ini keterangan semua during my summer vacation to California itu keterangan. Jadi ini simple atau compound? simple, Pinter, Simple. gitu ya. Tadi kalau compound kriterianya apa? Ada lebih dari satu independent clause dan juga didahului oleh koma sebelum coordinate conjunction. Kalau ini ada nggak coordinate conjunction atau komanya? nggak ada, Ada, berarti ini simple sentence. Oke, paham ya? Kita coba nomor 6. Setelah Mas Ari, ini ada Lutfiah Anzari. Can you please do number 6? Which of the following answer is all of the coordinating conjunction find voice? Itu Yang ada mana? yang terakhir sendiri. For Nomor 1, animal. 2, 3, 4? 4, yang keempat. Betul. Ini ya, fun boys, F-A-N, fun. B-O-Y-S, boys. Itu disingkat. Singkatan ya, for, and, nor, but, or, yet. So, fun boys. Pintar, good. Number 7, Mbak Neri. Is the following sentence a simple sentence or a compound sentence? Nomor 7 tadi, Miss. Sudah. Oh, sudah ini ya. Sudah. Nomor 7 double berarti. Number 8, Mbak Neri. Oh, sama. Number 9. Nomor 9, Mbak Neri. They did not want to be late. They hurried. Yang mana? Sebentar. Late apa late? terlambat, Terlambat. Bla 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 bla. They hurried. Hurried apa? cepat, Bercepat-cepat. Mereka tidak mau terlambat. Oh, jadi mereka segera bergegas. Good. Gitu ya. Betul, Mbak Neri. Thank you. Safira, number 10, Safira. Met and went to the beach and he learned to surf. And Miss jawabannya. Nomor 10 kan ya, Miss? Iya, jawabannya N, Miss. N atau 4 ya? N. N ya, oke. Iya. Agak overlapping antara N sama 4. 4 itu karena bisa juga karena sebenarnya karena he learn. Tapi yang tepat N sepertinya ya. Oke. Satu lagi terakhir mungkin ya yang kita diskusikan nomor 11. Silahkan Mbak. Siapa yang belum? Naja sudah belum? Some kids were afraid to dive into the pool. Blah blah blah. I dove in right away. Bentar, Miss.
Yang mana? Some kids were. Yang mana? Pertentangan yang mana? Beberapa anak kecil takut untuk menyelam di pool, Kolam. di kolam. Bla bla bla. Saya menyelam aja langsung. But. But good. Itu ya Tapi. pertentangan. Oke. Sudah. Yang ini kelihatan ya? Saya sudah berpindah slide. Iya, Kelihatan, Miss. Miss. Kita review ya. Nih. How to make a simple sentence? How many clauses in compound sentence? Berapa? Dua. Dua ya. Oke. Betul. Kalau simple sentence contain of one subject and one verb. Seperti Jonas plays tennis. Subjeknya Jonas, predikatnya adalah plays. Oke. Lalu ada juga yang modelnya simple sentence begini. Tom and Mary, subjeknya 2, verbnya juga 2. Simple sentence with 2 or more subject and predicate. Bisa 2, subjeknya 2, predikatnya 2. Tapi kan dia tidak memiliki koma dan juga coordinate conjunctions ya. Jadi dia tetap simple sentence. Oke. Lalu compound sentence, subject usually has more than one action going on. Two simple sentences joined by and or but atau fun boys tadi ya. Subject and predicate, subject and predicate. Jadi 2. Independent clause-nya ada 2. Gitu ya. Ini coordinating conjunctions-nya fun boys adalah singkatan dari for and nor but or yet. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan? Materi kita cukup review itu saja. Is there any questions? Saya Miss mau tanya. Silakan. Itu yang fun boys untuk yet sama nor itu lebih digunakan seperti apa ya? Misalnya bingung dari 2 kata itu. Pertanyaan tadi apa Mbak Habibah? Tadi di fun boys yang di yet sama nor itu bingung gitu Miss. Digunakan di kalimat yang seperti apa? Kalau misalnya for and but or sama so kan itu sudah jelas. Untuk artinya. Untuk yet sama so sendiri itu seperti apa Miss? Nor itu seperti di kalimat gini, the post office will not be open on Thursday nor public holidays. Berarti nor itu seperti or, tapi untuk kalimat yang negatif gitu. Saya post di chat ya. Jadi penggunaannya sama seperti nor, or, tapi dia untuk kalimat yang negatif. So, bisa dilihat di situ di chat box. The post office will not be opened on Thursday nor public holiday. Jadi kantor pos tidak akan buka di hari Kamis dan juga tidak akan buka di public holidays. Bisa dipahami Mbak Habibah? Bisa Miss. Untuk yang yet Miss. Ya, dan chat box ya.
Yet itu seperti but sebenarnya. Jadi bisa penggunaannya bisa seperti but. But untuk kalimat pertentangan ya. Untuk kalimat pertentangan ada juga yang digunakan yet itu untuk have you finish your work? No, not yet. Gitu, belum. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, oke. Jika tidak ada pertanyaan, can anyone conclude today's topic? Ada yang bisa mengkonklusikan materi hari ini? Silakan. Saya Miss. Siapa nih? Tasya. Silakan Tasya. Saya juga. Sama siapa tadi? Neri, oke. Mary. Menurut saya materi hari kesimpulannya materi hari ini simple sentence and compound sentence. Kalau simple sentence itu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalau compound sentence terdiri dari dua independent clause yang diikuti koma. Good. Gitu. Itu saja? Iya, Miss. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya Mbak siapa? Mbak Neri. Hampir mirip sih sebenarnya. Oke, Cuman can you please tambahan yang refresh? buat apa namanya? Tadi yang compound itu kan ada fanboy study. Yang buat singkatan itu. Terus ada sebelum setelah mengakhiri kalimat kan ada koma, setelah itu tambahan fanboy study buat koordinir conjunction gitu doang. Oke, itu saja bedanya sebenarnya. Jadi di konklusi terakhir tadi, di PPT yang terakhir, bisa jadi simple sentence itu terdiri dari dua subjek dan dua predikat. Cuman bedanya kalau yang simple sentence, walaupun terdiri dari dua subjek dan dua predikat, dia tidak menghubungkan antara dua kalimat begitu. Paham? Jadi kalau compound sentence dilihat saja kalau dia menghubungkan dua kalimat berarti kan dua independent clause dan diikuti oleh koma dan juga coordinate conjunction fun boys itu disebut dengan compound. Compound itu simpelnya adalah menggabungkan dua kalimat. Gitu ya. Oke. Masih bingung? Kalau masih bingung kita diskusikan nanti next meeting, insya Allah semoga tidak tambah bingung. Mas Ari sudah paham Mas Ari? Insya Allah sedikit, Pelan-pelan Miss. ya, pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan memahaminya. Insya Allah nanti akan paham. Intinya begitu. Simple sentence berarti simple, kalimatnya memang benar-benar simple. Begitu. Kalau compound sentence menggabungkan antara dua independent clauses dengan koma dan ditambahin dengan fun boys. Gitu ya. Okay, that's it for today. Thank you very much for your active participation. See you around everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Miss. Miss.